Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas berprofesi sebagai penjual minyak wangi di pasar. Ia terkenal sebagai sosok yang ramah kepada pembeli dan sering menghibur orang dengan cerita jenakanya. Hal inilah yang membuat dirinya banyak disukai orang-orang sehingga dirinya menjadi buah bibir di masyarakat. Ketenaran Abu Nawas akhirnya sampai juga di telinga Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Bawa Abu Nawas kemari dan suruh menghadap saya, titah Baginda Raja. Maka mereka pun segera pergi untuk menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kamu diperintahkan Paduka untuk menghadapnya sekarang juga, kata salah satu prajurit. Abu Nawas sempat terkejut karena selama ini ia belum pernah menginjakkan kakinya di istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Apakah kamu bernama Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, yang mulia hamba adalah Pak Abu Nawas, jawab Abu Nawas. Coba ceritakan kisah yang membuatku terhibur, titah Baginda Raja. Lantas Abu Nawas menceritakan kisah yang membuat Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, besok kamu tidak usah jualan minyak wangi di pasar. Mulai sekarang kamu bekerja untukku, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka, kalau boleh tahu pekerjaan apakah yang hendak Paduka berikan? Tanya Abu Nawas. Kamu saya angkat menjadi pelayan istana, rajamu memberikan minuman untuk para tamuku, lalu menceritakan kisah-kisah jenakamu. Baik Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Kabar gembira tersebut kemudian Abu Nawas ceritakan kepada istrinya. Wahai istriku, besok aku sudah tidak lagi jualan minyak wangi karena aku sekarang diangkat menjadi pelayan istana, tutur Abu Nawas. Sang istri merasa ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Keesokan harinya Abu Nawas ke istana dengan memakai jubah terbaiknya. Setibanya di istana, ternyata Baginda Raja sudah duduk bersama para tamunya. Ia pun dengan sikap membagikan minuman untuk para tamunya. Lalu ia duduk di tengah-tengah mereka dan menceritakan beberapa kisah jenaka. Baginda Raja dan tamunya seketika terpingkal-pingkal. Sang raja pun sangat terhibur dengan kisah yang diceritakan Abu Nawas. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pamit pulang ke rumah. Ia pun diberi uang oleh Baginda Raja sebagai upahnya hari ini. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, ada salah satu menteri istana yang merasa cemburu dengan kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Seperti biasa, setelah waktu sore tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk pamit pulang dari istana. Sang raja memberi upah yang lumayan banyak kepada Abu Nawas. Ketika dalam perjalanan pulang, ternyata Abu Nawas diikuti oleh menterinya yang tidak suka kepadanya. Hai Abu Nawas, tunggu sebentar, ada yang mau aku bicarakan, kata sang menteri. Abu Nawas pun berhenti dan bertanya, ada apa Tuan Menteri? Sang menteri lalu memberitahu bahwa Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulut Abu Nawas. Abu Nawas menjadi terkejut dan bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan Tuan Menteri? Tuan Menteri menjawab, itu mudah Abu Nawas. Saat kau bercerita di hadapan raja, lebih baik kau tutupi mulutmu dengan tangan. Saran tersebut diterima Abu Nawas. Terima kasih Tuan Menteri atas sarannya, balas Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas bercerita di hadapan raja dan para tamunya dengan menutupi mulutnya pakai tangan. Baginda Raja menjadi tersinggung, begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja bertanya kepada menteri yang tidak suka kepada Abu Nawas. Sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Lebih-lebih ia lakukan di hadapan para tamuku, tutur Baginda Raja.
Memangnya apa yang dilakukan Abu Nawas, Paduka? Tanya sang menteri pura-pura tidak tahu. Dia bercerita sambil menutup mulutnya dengan tangan, balas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba tahu kenapa Abu Nawas berbuat demikian. Tapi hamba takut Paduka akan marah, ucap sang menteri. Katakan saja, aku tidak akan marah kepadamu, timpal Baginda Raja. Kemarin Abu Nawas bilang kepada saya, katanya dia sangat terganggu dengan bau mulut Baginda Raja, ucap sang menteri berbohong. Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani menghinaku, besok akan aku beri pelajaran, kata Baginda Raja emosi. Esok harinya ketika Abu Nawas datang ke istana, Baginda Raja langsung mencegatnya. Hei Abu Nawas, hari ini kau tidak usah bercerita, ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado ini ke rumah Tuan Ahli Titah Baginda Raja. Dengan penuh setia dan tanggung jawab, Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun pergi meninggalkan istana untuk melakukan tugasnya. Tapi saat di pintu gerbang, Abu Nawas berpapasan dengan menteri yang membencinya. Mau kemana Kak Abu Nawas? Dan apa yang kau bawa itu? Tanya sang menteri. Saya diperintahkan Paduka memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, jawab Abu Nawas. Aneh, padahal kan kemarin Paduka sangat murka kepada Abu Nawas. Tapi kenapa malah ia dipercaya memberikan kado hadiah, pikir sang menteri. Sini Abu Nawas, biar aku yang mengantarkan kadonya, ucap sang menteri. Jangan Tuan, nanti saya dimarahin Paduka Raja, balas Abu Nawas. Aku lebih berhak daripada kamu untuk melakukan tugas ini, kata sang menteri sambil merebut kado yang ada di tangan Abu Nawas. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi ia tak kuasa. Maka ia pun memilih untuk pulang ke rumah. Sementara sang menteri merasa kegirangan, pasti Tuan kali ini akan memberiku hadiah sebagai imbalan atas kado ini, pikir sang menteri. Setelah ia tiba di rumah Tuan Ali, sang menteri segera memberikan kadonya. Tuan, kali ini ada kado hadiah dari Paduka Raja, kata sang menteri. Terima kasih, jawab Tuan Ali. Setelah Tuan Ali masuk ke dalam, ia membuka kado hadiahnya. Ternyata isinya buah-buahan dan di sampingnya terselip surat dari Baginda Raja. Surat tersebut berbunyi bahwa orang yang memberikan kado ini supaya dipenjara sebulan dan dihukum cambuk 100 kali. Ternyata Tuan Ali adalah algojo kerajaan. Ia pun dengan sigap menangkap sang menteri dan mencambuknya 100 kali lalu memasukkannya ke dalam penjara. Hari berikutnya Abu Nawas seperti biasa datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Sang raja terkejut dengan kedatangan Abu Nawas. Abu Nawas, bukankah aku menyuruhmu untuk mengantarkan kado hadiah untuk Tuan Ali? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Lalu kenapa kamu masih di sini? Atau jangan-jangan kau tidak mengantarkan kado tersebut? Tanya Baginda Raja kembali. Ampun Paduka yang mulia, kado tersebut direbut paksa oleh sang menteri dan saya tidak berani melawannya, balas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam dan menjadi heran. Bukankah menteri itu yang memberitahu kalau Abu Nawas tidak suka dengan bau mulutku? Kata Baginda Raja dalam hati. Abu Nawas, saya ingin tahu kenapa kemarin kamu bercerita dengan menutupi mulutmu, tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kata menteri, Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya. Oleh sebab itu saya menutup mulut saya. Saya tidak ingin Paduka merasa tidak nyaman atas bau mulut saya, jawab Abu Nawas. Baginda Raja menjadi bertambah heran dengan pengakuan Abu Nawas karena berbeda dengan apa yang ia dengar dari menterinya. Oh, jadi menteriku mencoba memfitnah Abu Nawas, tapi dia mendapatkan balasannya. Allah memang sangat adil kepada hambanya, kata Baginda Raja dalam hati. Berarti kamu tidak jadi mengantarkan hadiahnya Abu Nawas, tanya Baginda Raja memastikan. Ampun Paduka,
Hamba memang bersalah, tapi hamba tidak kuasa melawan sebab Menteri Paduka merebutnya dengan paksa. Apalagi saat dia bilang kalau dia lebih pantas dan berhak yang mengantarkan kadonya, jawab Abu Nawas. Yang dikatakan menteriku itu memang benar, Abu Nawas. Dia lebih berhak dan lebih pantas mendapatkannya, ujar Baginda Raja tersenyum. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.